Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO Fisika CG. Jadi buat kalian yang kemarin tuh bingung ya, aduh kok susah banget soalnya. Nah, mari kita belajar bareng di sini, oke? Jangan lupa berdoa dulu sebelum kalian mulai mengerjakan dan kalian mencatat supaya nanti UTBK-nya juga dimudahkan. Mudah-mudahan apa yang dibahas sama saya di sini, siapa tahu keajaibannya tuh ada keluar muncul di UTBK. Oke, siap ya? Oke, lanjutkan ke nomor 9. Jadi ada 5 buah resistor, 1, 2, 3, 4, 5. Jika arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm adalah 4 ampere, jadi di sini I-nya, I pada 5 ampere itu adalah 4 ampere. Maka tegangan baterai yang dapat dipasang antara titik A dan B itu berapa ya? Berarti yang dicari adalah V-nya. Berarti kalau misalnya tegangan yang dapat dipasang antara titik A dan B, kalau kita gambarkan kembali, nah berarti ini kan titik A sama B. Berarti baterainya di sini ya. Nah, V-nya berapa? Yang ini adalah 3 ohm, yang ini 7 ohm, yang ini 10 ohm, yang ini 10 ohm, yang ini 5 ohm. Nah, di sini bagaimana cara mencari V-nya? Oke, kita udah tahu bahwa I yang ngalir di sini adalah 4 ampere. Kalau kalian bingung, kita bisa sederhanakan dulu si rangkaian listriknya. Oke, pertama-tama kita gambar baterainya dulu ya. Oke, ini V. Kemudian, udah gitu, kita gambarkan seperti ini. Ada berapa cabang? Oke ya, kalau kita lihat, berarti ada yang pertama ke yang 10 ohm, gitu kan? Atau kalau bingung ya yang sebelah sini dulu kan? Berarti ada yang 10 ohm. Nah, kalau yang sebelah kiri, kanan, berarti kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang 10 ohm, ada yang 5 ohm. Berarti kalau begitu, ada yang 10 ohm, terus ada lagi yang 5 ohm. Bentar. Ada yang ke sini. Sorry. Nah, gitu ya. Ada yang ke sini. Oke, pokoknya intinya dia terbagi dua aja dari titik B ini. Nah, ini titik B ya. Nah, di titik B dia terbagi dua. Yang ke atas itu 5 ohm, yang di bawah itu 10 ohm. Setelah itu yang 5 ohm itu terbagi lagi jadi dua, gitu kan? Nah, ada yang 10 ohm, terus yang sebelah atasnya itu ada dua hambatannya. Nah, kayak gini ya. Oke, berarti yang 5 ohm terbagi dua, yang ke atas, jalur yang atas itu 3 ohm dan 7 ohm, tapi jalur yang bawahnya ini 10 ohm. Nah, kita bisa lihat bahwa antara 3 ohm, 10 ohm, dan 10 ohm yang ini itu dia tersambung ya. Nah, ini tersambung. Nah, kayak gini jadinya. Ini adalah titik A. Nah, berarti di titik A ini ada tiga kan cabangnya, ada yang ke sini sama yang ke sini ya. Oke, jadi seperti ini rangkaian sederhananya. Dikasih tahu bahwa ternyata arus yang ngalir di sini, nah berarti kan arus yang ngalir di 5 nih. Oke, kita bisa katakan ini berarti I5. Nah, ini adalah I10. I di 5 itu adalah 4 ampere. Nah, kita buat mencari tahu V-nya berapa, kan kita harus nyari tahu. Kalau nyari V kan V sama dengan I dikali R kan. Kalau ini karena ini adalah V total, maka I-nya juga harus I total. R-nya juga harus R total. Nah, berarti kita harus tahu kan I totalnya berapa gitu. Nah, kalau mau nyari R totalnya dulu boleh. Kita cari R totalnya dulu. Berarti yang ini kalau kita serikan kan jadi 10 ohm. Nah, ingat kalau ada dua angka sama diparalelkan, ini kan 10 sama 10. Itu jadi 5 kan? Kalau bingung, kita paralelkan ini dan ini. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 10. Berarti 1 per RP sama dengan 2 per 10. Berarti RP-nya adalah 5 ohm. Setelah ini dilipat menjadi 5 ohm. Terus diserikan dengan yang 5 ohm. Berarti R serinya adalah 5 tambah 5 itu 10 ohm. Kalau kita gambarkan, kan dia gambarnya jadi gini kan.
Nah, ini 10 ohm. Terus yang ini kan tadi setelah diparalelkan itu kan 5 ohm ya. 5 ohm, sini 5 ohm. Nah, gitu kan ya. Ini titik A, ini titik B. Ini 10 ohm, ini 5 ohm, terus ini diparalelkan itu 5 ohm. Nah, diserikan itu jadi 10 ohm. Artinya di sini yang ini yang ngalih arusnya 4 ampere karena di sini I-nya adalah 10 dan ini 10, berarti kan I-nya bakal sama dong. Karena hambatan yang dilaluinya sama. Berarti ini juga pasti 4 ampere. I yang di 10 ohm. Ini 4 ampere. Maka ingat I masuk sama dengan I yang keluar. Berarti I totalnya adalah 8 ampere ya. Jadi I 10 tambah I 5 adalah I total. Berarti 4 tambah 4 adalah I total. Sehingga I totalnya 8 ampere. Oke, nah tinggal kita cari. Ini ya, kan mau nyari ini. Nah, tinggal kita cari R total lanjutin. Berarti di sini ini kan 10 ya, baru 10 sama 10 tinggal kita paralelkan lagi. Hasil 5 jawabannya ya, 1/10 tambah yang ini 1/10. Jadi 1/RP sama dengan 2/10, sehingga RP-nya adalah 5 ohm. Oke, jadi kita bisa mencari. Berarti kalau begitu jawabannya V total adalah I total dikali R total. I totalnya 8, R totalnya 5, berarti 40 volt. Sehingga jawabannya adalah ayam. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kapasitor dua buah bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah bola konduktor pejah, jari-jarinya A kecil, dan yang konduktor berongga, jari-jarinya adalah B kecil. Kapasitansi kapasitor tersebut adalah ini ya, jadi kasih tahu C-nya adalah ini, kita tulis diketahui C-nya adalah AB dibagi K dikali B min A. Jika kapasitor itu disimpan muatan, Q-nya adalah 2Q, energi W-nya adalah W, yang ditanyakan adalah jari-jari bola konduktor dalam. Oke, berarti yang dicari adalah A ya. Nah, A-nya berapa? Oke, kalau yang ini tinggal menggunakan konsep energi kapasitor sebetulnya. Cuman yang bikin pusing itu adalah menurunkannya. Nah, persamaan pada energi kapasitor itu ada berapa? Ada 3. W-nya adalah setengah QV, terus setengah Q kuadrat per C, setengah CV kuadrat. Nah, kira-kira mana dari kesemuanya ini yang ada diketahui semuanya? Di sini kita tahu C, tahu Q, tahu W. Yang ada Q cewek mana? Q cewek. Nah, berarti kita pakai persamaan yang kedua. Oke, tinggal kita turunkan saja. Berarti kan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kita ini tarik ke sini, jadi 2CW adalah Q kuadrat. Q-nya kita ganti jadi 2Q. Oke, berarti 2CW sama dengan 4Q kuadrat. Kita boleh coret 4 dibagi 2 adalah 2. Terus habis itu gimana? Berarti CW sama dengan 2Q kuadrat. Habis itu bagaimana? Nah, habis itu kita mau mencari A. Nah, kita uraikan. Berarti C-nya adalah AB dibagi KB min A. Nah, ininya W sama dengan 2Q kuadrat. Nah, ini kita kali ya. Berarti ABW sama dengan, ini kesinikan 2Q kuadrat KB min A. Oke, kita mau nyari apa? A ya. Berarti sini ABW sama dengan, ini kita kali-kali pelangi ke dalam. Berarti 2Q kuadrat KB dikurangin 2Q kuadrat KA. Yang ada A-nya kita pindah, berarti di sini ABW ditambah 2Q kuadrat KA sama dengan 2Q kuadrat KB. Kita keluarkan A-nya, berarti A dalam kurung apa? BW atau WB ditambah 2 kaki kuadrat ya. Sama dengan 2 KB.
Q kuadrat. Berarti A sama dengan 2 KB Q kuadrat dibagi dengan WB tambah 2 kaki kuadrat. Sehingga jawabannya adalah apa? Mana coba lihat, mana jawaban yang benar? Itu adalah dodol. Next kita ke soal nomor 11. Jadi di soal nomor 11, gambar di bawah ini yang menunjukkan separuh lingkaran ini yang dapat diputar. Ini ya bisa diputar dia. Mutar di dalam medan magnet homogen yang arahnya keluar. Jadi ini B-nya arahnya keluar. Kawat dirangkai dengan hambatan PQ. Jadi di sini dia punya hambatan R PQ. Hal yang terjadi ketika kawat diputar itu bakal kayak gimana? Kita coba cek yang A. Arah medan magnet tidak mempengaruhi arah arus. Itu salah. Karena arah medan magnet itu mempengaruhi arah arusnya. Oke, jadi ketika ada kumparan diputar dalam medan magnet, maka nanti dia akan membuat flux magnetnya berubah. Oke, karena kalau diputar flux magnetnya berubah. Kalau flux magnetnya berubah, maka akan timbul GGL induksi. Induksi. Kalau timbul GGL induksi, pasti akan muncul arus induksi. Arus induksi ini arahnya dipengaruhi oleh arah B gitu ya. Nah, maka kalau arah medan magnet tidak mempengaruhi arah arus itu salah. Lalu di dalam rangkaian tidak timbul arus bolak-balik itu gimana? Salah juga. Karena dia itu diputar pasti ada flux magnet. Kalau flux magnet maka akan timbul arus di sini ya, arus induksi. Terus flux magnet tidak berubah karena medan magnet homogen. Salah, karena diputar ya. Flux magnet itu kan BA cos theta. Medan magnetnya memang berubah, tapi nanti akan ada yang berubah di sini. Bisa tetanya, bisa A-nya di sini yang berubah, tapi dia lebih ke tetanya yang berubah. Kalau tetanya berubah, maka fluxnya berubah. Yang 3 salah. Yang 4, timbul arus listrik dalam rangkaian karena flux magnet berubah. Betul. Ya, karena ini tadi. Kalau diputar, flux magnet berubah, timbul GGL induksi, timbul arus induksi. Berarti jawabannya 4 saja, itu adalah dodol. Lanjut kita ke soal nomor 12. Di soal nomor 12, ini tentang radioaktivitas ya, peluruhan radioaktivitas. Kita tulis yang diketahui. Massa suatu bahan radioaktif adalah 11,2 gram. Berarti ini massa mula-mula, jumlah mula-mula 11,2 gram. Waktu paruh bahan radioaktif, waktu paruh itu T besar, 16 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk meluruh menjadi tinggal sisanya, berarti sisa itu adalah NT 1,4 gram, maka yang dicari adalah waktu T-nya berapa. Oke, persamaan pada peluruhan inti radioaktivitas berlaku NT sama dengan N0 setengah pangkat N. Dengan di sini N itu adalah perbandingan antara waktu dan waktu paruh, gitu ya. Oke, jadi di sini T kecil adalah waktu biasa, T besar adalah waktu paruh. Jadi kita langsung saja masukin ke persamaannya. Kali setengah pangkat N. NT-nya adalah 1,4, N mula-mulanya 11,2 kali setengah pangkat N. Jadi 1,4 dibagi 11,2 adalah setengah pangkat N. Nah, ini kita bisa perkecil ya. Ternyata ini tuh 1,4 kita kali berapa? Biar jadi 11,2. Nah, ternyata ini kali 4 kali 3, 12. Nah, berarti dikali berapa nih? N-nya. 1,4 dibagi 11,2. Itu adalah, coba kita bikin aja, 112 dibagi 14. 14 dikali berapa? Kalau 14 kali 3, berapa ini? 2152 kan? Berarti kalau begitu, berapa nih? T besarnya kan berarti kalau begitu kita bagi berapa ya? 14 dikali 8. Nah, ini kali ini 2, 3. Nah, berarti 8 ya.
Ini kita perkecil, jadi jawabannya adalah 1/8. Ya, berarti kalau 1/8 sama dengan setengah pangkat N, berarti 1/8 itu setengah pangkat 3. Nah, setengahnya bisa kita coret, artinya N-nya adalah 3. Kalau N-nya adalah 3, berarti N itu kan waktu dibagi waktu paruh. 3 sama dengan 3/16, berarti waktunya adalah 48 hari. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya kita coba bahas soal nomor 13. Soal 13 itu tentang kecepatan relatif di relativitas. Relativitas. Oke ya. Diketahui suatu partikel bergerak dengan kecepatan 0,2 c sepanjang sumbu X pada kerangka S aksen. Oke ya. Jadi di sini ada siapa? Ada partikel. Saya namakan dengan P. Bergerak sepanjang sumbu X, berarti ke sini. Pada kerangka S aksen. Jadi ada kerangka namanya adalah S aksen. Artinya ini adalah V punya partikel terhadap S aksen 0,2 C. Jika kerangka S aksen bergerak dengan kecepatan 0,7 C terhadap kerangka S, jadi ada P, ada S aksen, terus ada lagi di sini kerangka S. Nah, gitu ya. Ternyata si S aksen juga bergerak. Gitu kan? Searah dengan arah kecepatan partikel. Berarti di sini Vs aksen terhadap siapa? Terhadap S. Itu adalah 0,7 C. Yang ditanyakan adalah kecepatan partikel relatif terhadap S. V partikel terhadap S itu berapa? Oke ya. Berarti ketika ada kecepatan partikel seperti ini, kita tinggal menggunakan persamaan. Nah, tapi perlu dipahami. Di sini berarti harus dilihat. Ada apa saja? Ada P, ada S aksen. Yang dicari itu adalah VPS. Nah, berarti kalau yang dicari adalah VPS, berarti VP titik-titik, terus V titik-titik belakangnya harus S. VPS kan, P-nya di depan, S-nya di belakang. Antara P dan S ada S aksen. Nah, gitu ya. Dibagi dengan 1 ditambah ininya dikali VPS aksen, VS aksen S dibagi dengan C kuadrat. Bu, gimana kalau yang dicarinya adalah VS aksen, VSP misalnya? Ya sama, berarti VS tambah V titik-titik P gitu ya. Nah, berarti di sininya S aksen, di sininya S aksen. Dibagi 1 ditambah, ini dikaliin SS aksen, S aksen P dibagi C kuadrat. Oke? Nah, karena kita udah tahu persamaannya ini, tinggal kita masukin saja ke persamaan. Oke, berarti VPS sama dengan VPS aksennya ada 0,2 C, VS aksennya ada 0,7 C dibagi 1 ditambah PS aksennya 0,2 C, S aksen S-nya 0,7 C dibagi C kuadrat. Ini bisa kita coret aja ya, C sama C kuadrat habis. Berarti tinggal dijumlahin 0,2 tambah 0,7 adalah 0,9 C. 1 tambah 0,2 dikali 0,7 adalah berapa? 0,2 aja dikali 7 gitu ya. 2 dikali 7 adalah 14. Berarti VPS-nya adalah 0, berapa? 9 dibagi 1,14. Nah, ini memang angkanya agak jelek. Nah, ternyata kalau dihitung dia kurang lebih 0,6 C. Berarti jawabannya adalah C. Kok C? Yang ada, sorry, kok 0,6 C? Maksudnya salah. Bukan 0,6 C guys ya, mohon maaf ini ngeprank aja gitu. Jadi kalau ini dibagiin itu adalah 0,789. Nah, ini kita 0,78. Nah, ini kita bisa
apa bulatkan jadi 0,8 C ya. Jadi jawabannya adalah C, sorry. Oke, nah sekian mungkin pembahasan TO Fisika kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat terus UTBK-nya, yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.